yaitu pada halaman 569 dari Mushaf Al-Quran, surah Al-Ma'arij ayat 10 sampai dengan ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولي وجمع فأوعي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan, antara lain pada ayat 11 yauma idzin atau yaumi idzin, mimnya boleh fathah atau kasrah. Tuwi, hamzah ini bisa diganti dengan wawu sehingga menjadi idgham, tuwi. Nazza'atan boleh dibaca nazza'atun, maka taknya ini boleh fathah atau dhammah. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya yaitu ayat 32, ayat 33 li'amanatihim atau li'amanatihim panjang, bisyahadatihim atau bisyahadatihim panjang. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Ma'arij ayat 10, ini halaman sebelumnya karena nyambung. Allah mengatakan wala yas'alu, dan tidaklah bertanya hamimun, seorang kekasih, hamiman, kepada kekasihnya, yubassarunahum, meskipun mereka diperlihatkan kepada mereka, meskipun diperlihatkan kepada kekasih-kekasih tersebut. Yawaddu, berangan-angan atau ingin, al-mujrimu, orang yang berbuat dosa, yaitu orang-orang kafir, lau yaftadi, kalau dia itu menebus, min adzabi yauma idzin, dari siksaan pada hari tersebut, bibanihi, dengan anak-anaknya. Ini ayat bicara tentang kondisi nanti di akhirat. Bagaimana kondisinya? Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak menggubris, tidak ngereken terhadap orang lain. Sekarang kalau kita berada di dunia ini, kita melihat anak kita sakit, kita melihat istri kita sakit, kita pasti akan
perasaannya kasihan, kemudian merawat mereka, mengobatkan mereka, berusaha supaya mereka sembuh kembali, tidak mati. Itu pasti muncul perasaan begitu karena manusia diberi sifat rahmat. Tetapi ketika sudah di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya, daripada ibunya, dari bapaknya dan seterusnya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang memiliki kesibukan yang menyibukkan dia, yaitu dia takut untuk masuk neraka sehingga dia mengurusi diri sendiri. Nah, maka di sini Allah mengatakan, wala yas'alu hamimun hamima. Seorang kekasih tidak akan bertanya kepada kekasihnya padahal melihat. Suami melihat istrinya, enggak digubris, enggak akan bertanya, bagaimana kondisi kamu? Sehat saja? Baik-baik saja? Enggak. Tapi dia sudah sibuk sendiri, dia berusaha bagaimana caranya selamat dari api neraka. Itu kondisi nanti di akhirat. Ini menunjukkan dahsyat dan ngerinya hari kiamat, menunjukkan dahsyat dan ngerinya hari akhirat. Bahkan Allah mengatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang kafir ingin untuk bisa bebas dari neraka meskipun harus menebus dengan anaknya. Artinya dia rela, anakku saja yang masuk neraka, yang penting saya selamat dari neraka. Padahal sekarang kalau seorang bapak melihat anaknya masuk dalam api terbakar, pasti dia akan segera menyelamatkan. Tapi di akhirat nanti ceritanya berubah. Bapak ingin bahwa anaknya masuk neraka saja sebagai tebusan supaya saya tidak masuk neraka. Wa sahibatihi, bahkan juga dia menebus dengan istrinya dikorbankan masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa akhihi, dan saudaranya juga dia korbankan. Wa fasilatihi, dan kerabat-kerabatnya, allati tuwih, yang menolong kepada dia. Maksudnya dulu di dunia, kerabat-kerabat ini yang biasa membantu dia, biasa menolong dia ketika ada masalah-masalah besar. Namanya kerabat biasanya begitu. Kerabat itu biasanya kumpul kalau ada masalah besar menimpa salah satu kerabatnya. Biasanya kondisinya biasa, tapi begitu ada masalah besar menimpa kerabatnya, mereka langsung akan kumpul. Nah, kerabat-kerabat itu yang biasa membantu ketika kondisi sulit, itu malah dia ingin korbankan untuk jadi tumbal untuk masuk neraka. Ini semuanya menunjukkan betapa ngerinya kondisi pada hari kiamat. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita. Apa pesan beliau? Beliau mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian, jangan sampai masuk neraka. Takutlah dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan separuh dari butir kurma. Maksudnya kalau kita hanya punya sebutir kurma, kita tidak mampu sedekah kecuali separuhnya. Separuhnya kita makan, separuhnya kita kasih orang. Gak apa-apa. Yang penting kita sedekah supaya kita selamat dari api neraka. Itu maksud Nabi. Ya tidak harus kurma ya. Kalau orang Arab kurma. Kalau kita roti mungkin. Punya roti satu saja, nggak apa-apa dibagi dua, karena ini ada dua lapis kan. Nah, satu lapis kita makan, satu lapis kita kasihkan orang lain supaya selamat dari api neraka. Allah mengatakan, wa man fil ardi, dan seluruh orang-orang yang ada di bumi, jami'an semuanya ingin dia korbankan. Thumma, kemudian yunjihi, tebusan itu akan menyelamatkan dia. Jadi dia pengen bahwasanya semua orang masuk neraka, nggak ada masalah. Yang penting saya selamat dari neraka. Itu nanti pikiran orang kalau sudah masuk di alam akhirat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari neraka dan kita masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan saya teringat ini karena bicara tentang masalah anak dan sebagainya tadi, ada pesan dari Pak Mustafa bahwa anak beliau, menantu beliau sakit, Mas Eko, kita doakan dulu supaya saya nggak lupa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin ajma'in. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. 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 Wa sallallahu sallam baraka ala nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Tidak mungkin itu bisa dilakukan.
Kamu ingin menebus dirimu dari api neraka dengan membayar anakmu, dengan membayar istrimu, kamu bayarkan kepada Allah, nggak bakal diterima. Allah itu nggak model disogok, nggak model. Siapa yang salah itulah yang akan diciduk oleh Allah, masukkan cemplungpak dalam neraka. Allah nggak peduli apakah pangkatnya presiden atau pangkatnya siapapun juga. Pokoknya kalau dia mujrim, berdosa, maka dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Allah nggak akan peduli apakah dia punya pangkat tinggi atau tidak punya pangkat. Nggak ada masalah bagi Allah, tidak ada kaitannya hal itu. Allah mengatakan innaha, sesungguhnya neraka itu ladho itu dinyalakan, jadi menyala-nyala apinya. Kenapa? Karena dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazza'atun, yang selalu melepas lisyawa, bagi kulit kepala. Artinya orang yang dimasukkan dalam neraka itu kulit kepalanya terkelupas. Jadi sudah tinggal apa istilahnya? Kerongkongan apa ya? Tengkoraknya. Kenapa? Dagingnya lenyap, kulitnya hilang. Loh, kalau kulitnya hilang berarti kan tidak sakit. Ketahuilah, maksudnya kulitnya hilang itu nanti akan diganti oleh Allah kulit yang baru. Tujuannya apa? Supaya sakitnya tambah lagi. Karena secara teori kulit ini kan punya syaraf. Kalau syarafnya sudah mati, sakit sudah nggak terasa. Seseorang misalnya kepalanya dibakar, hilang kepalanya, sehingga kulitnya sudah terbakar total, syarafnya mati, rasa sakit sudah nggak ada. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang kulit-kulit mereka, kami ganti mereka dengan kulit-kulit yang lain, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksaan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah mengatakan tad'u, neraka itu memanggil man adbara, siapapun yang berpaling, wa tawalla, dan membelakang. Maksudnya neraka nanti akan memanggil-manggil siapa orang-orang kafir yang dulu di dunia berpaling dengan hatinya tidak mau iman, dan tawalla, dia membelakang dengan anggota tubuhnya tidak mau menerima Islam, hatinya tidak mau menerima, anggota tubuhnya nggak mau menerima. Hatinya mengatakan Islam ora bener, sementara amal tubuhnya juga begitu, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh zakat nggak mau zakat, disuruh puasa Ramadan nggak mau puasa Ramadan. Itulah yang dimaksud man adbar, orang yang berpaling dengan hatinya tidak beriman, wa tawalla, dan dia membelakang, yaitu dia tidak mau beramal dengan anggota tubuhnya dengan amalan-amalan yang diperintahkan di dalam Islam. Itu semuanya akan dipanggil oleh api neraka, akan dimasukkan di dalam api neraka. Sifat berikutnya bagi orang-orang kafir yang dulu di dunia itu berpaling adalah wajama'a, dia itu mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan harta. Fa'au'a, lalu dia menyimpan harta tersebut. Jadi ini sifatnya orang kafir. Orang kafir itu kalau di dunia mereka suka mengumpulkan harta, kemudian menyimpan harta tersebut. Apakah ini menunjukkan berarti kita umat Islam tidak boleh mengumpulkan harta? Apakah ini menunjukkan berarti umat Islam tidak boleh menyimpan harta? Tidak begitu. Kita boleh menyimpan, yang penting simpanan tersebut dikeluarkan zakatnya yang wajib. Itu sudah selamat dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha. Orang-orang yang menyimpan emas perak, tidak mau menginfakkannya, maksudnya tidak mau mengeluarkan zakatnya, itulah yang disiksa dalam api neraka. Sehingga yang dimaksud di sini jamaah mengumpulkan harta, yaitu mengumpulkan harta tanpa peduli dari mana. Dari halal diambil, dari batil diambil, dari hak diambil, dari batil diambil, halal haram semuanya diuntal. Nah, itulah sifatnya orang kafir. Kalau orang muslim kan tidak. Dilihat dulu ini halal atau tidak. Halal dimakan. Ini ada vaksin dari apa? Dari babi, ya guang, babi kok dinggo. Nggak mungkin orang muslim mau vaksin babi, haram, tidak boleh. Itu bukan sifat orang beriman kayak begitu. Fa'au'a, dia mengumpulkan, menyimpan. Bukan berarti menyimpan tidak boleh sama sekali, tapi yang dimaksud di sini adalah orang kafir menyimpan harta tanpa mengeluarkan zakat sama sekali. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah mengatakan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata
celaka orang-orang musyrik yang mereka itu tidak mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, mereka kafir terhadap akhirat. Surat Fussilat ayat 6 dan 7. Kemudian Allah mengatakan, innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan halu'a, suka keluh kesah. Halu'a itu sifat yang suka berkeluh kesah dan sedikit sabar, itu namanya halu. Diuji sedikit sakit nggak sabar, keluh kesah, grundel. Dulu duitnya banyak, kemudian ketika duitnya sedikit kemudian grundel. Itu sifat asal manusia. Sehingga kalau kita punya kerabat, punya keluarga sifatnya begini, yaitu memang sifat asal manusia. Mungkin juga kita sifatnya begitu, yaitu sifat asal manusia. Tapi kalau orang sudah dididik dengan Quran, sifat asalnya ini nanti akan hilang. Nih, sebagaimana nanti akan kita baca pada ayat-ayat berikutnya. Tapi kalau manusia tidak dididik dengan Islam, dengan Quran, dia dibiarkan begitu saja, hidup tanpa ada didikan dari agama, itu nanti sifat asalnya begini pasti akan muncul. Kurang sabar, suka keluh kesah. Kurang sabar, suka grundel, tidak terima dengan takdir. Itu sifat watak asal manusia. Sebagaimana Allah katakan, manusia diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a itu bagaimana? Halu'a itu maksudnya adalah apabila massahu, mengenai dia, asyarru, keburukan, jazu'a, maka dia berkeluh kesah, tidak bisa sabar. Kenapa tidak bisa sabar? Karena dia tidak paham bahwasanya musibah itu ada pahalanya. Orang beriman yang sudah dididik dengan Islam, dia dapat musibah bisa sabar. Kenapa? Dia tahu di balik musibah itu ada nikmat. Saya ulangi lagi, di balik musibah ada nikmat. Bahkan para ulama mengatakan setiap ada musibah di dalamnya ada 3 nikmat. Setiap ada musibah di dalamnya apa? Ada 3 nikmat. Perhatikan apa maksudnya. Begini, kita mendapatkan musibah apa? Istri mati, baik, itu musibah. Tapi di balik itu ada 3 nikmat. Nikmat pertama adalah yang mati adalah istrimu, bukan hatimu. Hatimu masih iman kepada Allah, masih bagus. Maka ini nikmat. Karena banyak orang yang istrinya hidup, istrinya 4 cantik-cantik semua, tapi hatinya mati, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih melas kayak begini. Hatinya mati, nggak punya iman. Maka kalau istri kita mati, nggak ada masalah. Hati masih hidup, kita masih bisa sabar. Nikmat pertama. Nikmat kedua, ketika kita kematian istri, di situ ada nikmat. Kenapa? Karena yang mati hanya istri. Coba kalau yang mati semuanya, anakmu mati semuanya, bapak ibumu mati semuanya, kemudian istrimu mati dalam satu kejap itu, karena ada gempa semuanya kena bangunan mati semua. Bukankah itu lebih dahsyat itu? Nah, maka berarti ini adalah kenikmatan yang kedua. Bahwasanya musibah yang Anda alami adalah masih kecil dibandingkan kalau lebih besar lagi. Nikmat yang ketiga, bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah, ternyata kalau kita lihat ke arah kanan atau ke arah kiri, masih ada orang-orang yang musibahnya lebih besar daripada kita. Anda kematian istri, lihat tetangga Anda yang kematian 2 anaknya. Dulu di Jawa Timur ada salah satu jamaah kaum muslimin yang kematian 2 anaknya, terbakar rumahnya. Rumahnya masih terbuat dari kayu. Dia masak, mungkin lupa belum mematikan kompornya. Sementara rumahnya dia kancing karena dia pergi untuk sholat duhur. Suami istri sholat duhur. Pulang dari sholat duhur, rumah sudah rata dengan tanah karena kayu-kayu. 2 anaknya yang ada di rumah, di kancing tadi, sudah jadi abu gosong. Na'udzubillah, subhanallah. Betapa besarnya musibah yang diterima oleh kaum muslim seperti ini. Nah, kalau kita kematian istri saja, matinya normal karena sakit dan sebagainya misalnya, ini dibandingkan musibah ini lebih besar musibah ini. Nah, makanya para ulama katakan tadi apa? Setiap ada musibah, ingatlah di situ ada 3 nikmat yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, musibahmu hanya dalam dunia, bukan dalam agama. Kedua, bahwa musibahmu itu masih kecil kalau dibandingkan musibah yang lain. Kemudian musibahmu itu masih lebih kecil dibandingkan orang-orang lain yang di sekitar Anda. Nah, maka kalau orang mengetahui 3 nikmat ini, dia tidak akan jazua, tidak akan keluh kesah kalau mendapatkan musibah, tapi dia ridho terhadap apapun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya tampilkan hadis yang bisa menyebabkan kita ridho terhadap musibah.
Rasulullah mengatakan inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan ma'a idhamil bala, bersama besarnya bala. Jadi saudara kita tadi yang kematian anaknya gosong tadi 2 orang, itu pahalanya besar. Kenapa? Balanya besar. Semakin bala besar, semakin besar pahalanya. Naik motor untuk pengajian atau untuk mengajar, bensinnya habis di jalan, lupa belum ngisi misalnya, akhirnya nuntun sampai 5 kilo misalnya, nggak ada orang jual bensin. Kenapa? Ini daerah pegunungan atau daerah hutan, nggak ada yang jual. Nah, ini berjalan 5 kilo dengan nuntun motor ini pahalanya besar seperti ini, daripada orang yang naik mobil terus ketika ngajar, mobilnya ber-AC lagi nyaman, sing nyaman-nyaman itu pahalanya sithik nih Pak. Tapi bukan berarti kalau kita ngajar pakai mobil pateni AC nih wae gen panas, bukan begitu, okay? Tapi maksudnya yang nyaman-nyaman itu pahalanya lebih kecil daripada yang tidak nyaman, okay? Rasulullah mengatakan wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, dia mendapat ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka terhadap ujian Allah, dia mendapat murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu kalau kita ingin dapat ridha Allah, apapun musibah terima dengan hati, okay? Terima dengan lapang hati. Allah mengatakan wa idza, dan apabila massahu, mengenai dia al khairu, kebaikan, maksudnya kenikmatan, manu'a, maka dia itu selalu mencegah. Maksudnya mencegah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat tidak syukur, dikasih musibah keluh kesah, itu watak asal manusia. Tapi Allah mengatakan ada pengecualian, illa, kecuali al-musallin, orang-orang yang sholat, ahli sholat. Ahli sholat wataknya nggak begitu. Kenapa? Dia sudah dididik oleh Allah, sehingga karena sudah dididik oleh Allah, watak aslinya tadi hilang. Jadi manusia watak aslinya pelit, watak aslinya tidak sabaran, watak aslinya suka keluh kesah, watak aslinya tidak mensyukuri nikmat Allah, itu watak asli. Tapi ketika sudah dididik dengan Islam, watak aslinya berubah. Nah, siapa orang-orang yang sholat ini? Tidak semua orang sholat. Kalau semua orang sholat, orang munafik juga sholat. Ternyata orang sholat yang dimaksud di sini adalah alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu ala sholatihim, terhadap sholat mereka daimun, mereka continue, orang bolong-bolong. Adapun yang sholatnya datnyeng, kadang sholat kadang enggak, nah itu bukan termasuk yang dimaksud di sini. Orang kayak gitu enggak akan bisa sabar kalau dapat musibah. Tapi orang yang sholatnya continue, sholatnya genah, sholatnya benar, 5 waktu dia sholat semuanya, orang-orang inilah yang mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Walladzina, dan orang-orang yang fi amwalihim, dalam harta mereka hakkum ma'lum, ada hak yang diketahui. Untuk siapa? Lissail, untuk orang yang minta-minta, maksudnya orang miskin yang minta-minta. Wal mahrum, mahrum itu adalah orang miskin yang tidak minta-minta. Maksudnya orang-orang yang mereka mau mengeluarkan zakat, dikeluarkan kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, baik orang miskin itu minta-minta maupun yang tidak minta-minta, semuanya dikasih. Karena orang miskin itu memang termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Karena itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, "Dha'i fi yadil miskin," taruhlah di tangannya orang miskin, yaitu orang miskin yang minta-minta, walau dhilfan muhraqa, meskipun hanya kaki kambing yang dibakar. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Maksudnya meskipun kamu hanya punya sedikit, tetap kasih. Karena dia minta itu karena betul-betul perlu. Pak minta, saya lapar Pak, belum makan Pak. Nah, punyanya 1 roti, udah roti kasihkan semua, nggak ada masalah. Bisanya ngasih roti, kasih roti, nggak apa-apa. Nggak harus ngasih duit karena memang nggak punya duit kita. Aisyah tidak kaya, ya, maka Rasulullah mengatakan taruhlah di tangannya meskipun hanya sesuatu yang sedikit. Nggak punya duit, nggak kasih duit, nggak apa-apa. Yang penting apa yang kamu punya kasihkan, kepada orang-orang miskin yang minta-minta ini, ya, mintanya karena terpaksa. Walladzina, dan orang-orang yang yusaddiquna, membenarkan biyaumiddin, hari pembalasan, yaitu orang-orang yang percaya dengan akhirat. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka itu min adzabi rabbihim, dari siksa Allah, dari siksa Rabb mereka, musyfiqun, mereka takut. Kenapa takut? Inna adzaba rabbihim, sesungguhnya azab dari Rabb mereka, ghairu ma'mun, tidak akan bisa dirasa aman darinya.
Jadi siksa Allah itu bisa datang setiap saat, sehingga tidak mungkin kita bisa merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat-sifatnya orang-orang yang kalau dia mendapatkan musibah dia akan sabar. Sifat pertama apa? Salatnya daim, salatnya continue, dijaga salat 5 waktu. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Sifat yang ketiga, percaya dengan hari pembalasan, kehidupan setelah mati. Sifat yang keempat, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ala salatihim daimun pada ayat 23, ini ada tafsiran yang lain. Perhatikan tafsirnya, tafsirnya cukup bagus. Walladzina hum, orang-orang yang mereka itu ala salatihim, terhadap salat sunnah mereka, daimun, mereka melakukannya continue. Jadi ayat ini menurut sebagian ulama tidak bicara salat wajib. Kalau salat wajib semua orang melakukan, orang yang baik maksudnya gitu. Tapi maksudnya adalah orang yang lebih baik daripada orang-orang yang biasa, sehingga dia salat sunnah pun dilakukan secara continue. Masuk masjid sebelum maghrib, belum qomat, continue salat sunnah, tidak ngobrol-ngobrol di luar. Sebelum isya ada waktu untuk salat sunnah, continue salat sunnah, tidak malah ngobrol-ngobrol sebelum isya. Setelah isya sebelum pulang, continue salat sunnah di masjid, atau kalau lebih utama lagi pulang ke rumah, salat sunnah di rumah, continue. Salat sunnahnya dilakukan secara continue. Salat duha dilakukan continue. Salat malam dilakukan continue. Salat sebelum berangkat kerja, sebelum keluar rumah dilakukan continue. Ketika pulang ke rumah, sampai rumah, salat sunnah continue. Nah, ini tafsir begini saya lebih senang. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud salat ini adalah salat wajib, ya rata-rata kita salat wajibnya sudah continue. Orang-orang yang ngaji kayak panjenengan ini kan salat wajibnya kan sudah continue kan. Yang tidak continue itu orang-orang yang nggak kenal ngaji itu. Salatnya datnyeng, kadang teko, kadang rateko. Kalau Jumatan datang, tapi selain Jumatan kadang datang, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Nah, itu orang yang tidak ngaji begitu. Nah, tapi orang-orang ngaji seperti kita ini lebih bagusnya kalau meningkatkan kualitasnya lagi. Sholat sunnahnya dikontinyukan. Maka kalau tafsir yang kedua ini belum tentu semua kita kena. Karena mungkin di antara kita sholat sunnahnya yang ada yang tidak kontinu. Ya pas semangat sholat sunnah, pas enggak semangat enggak sholat sunnah. Jangan begitu. Sholat sunnah lakukan terus, kontinyukan sholat sunnah. Sholat sunnah ba'da maghrib, sholat sunnah ba'da isya, kecuali ada pengajian begini, tidak usah sholat sunnah karena langsung pengajian nggak ada masalah, tetap kita dapat pahala karena biasanya kita sholat sunnah. Allah mengatakan, ini sifat berikutnya, walladzina, dan orang-orang yang hum mereka itu li furujihim, terhadap farji mereka, hafidhun, menjaga. Maksudnya menjaga ini dua hal. Pertama, dijaga jangan untuk zina. Yang kedua, dijaga jangan ditampakkan kepada orang lain. Nggak boleh membuka tititnya, dipamerkan, iki nggonku semene api bentuke, nggak boleh, nggih. Tidak boleh. Hanya boleh ditampakkan untuk dua orang toktil. Siapa mereka? Illa, kecuali ala azwajihim, kepada istri-istri mereka. Nggak apa-apa, Pak, nggih. Mohon maaf, pamer burung sama istri nggak apa-apa, nggih. Saya baru beli burung cendrawasih misalnya, pamerkan sama istri, bukan burung itu, okay? Kalau itu jelas nggak apa-apa, okay? Nah ini kepada istri nggak apa-apa. Auma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka nggak apa-apa. Tapi sekarang nggak ada budak. Okay? Jadi dua orang ini, istri sama budak, ini boleh kita hubungan intim, nggak ada masalah. Itu bukan zina namanya. Boleh dibuka, dilihat, nggak apa-apa. Meskipun para ulama fikih mengatakan tidak sepantasnya seorang suami lihat kemaluan istri, tidak sepantasnya istri melihat kemaluan suami. Itu dari sisi fikih secara adab saja. Tapi secara hukum nggak apa-apa. Suami lihat kepada istrinya nggak apa-apa. Istri lihat kepada suaminya nggak ada masalah. Yang penting ridho saja, tidak malu. Nggih. Tapi kalau baru malam pertama, nggih ampun langsung sangar-sangar, nggih, mesake, nggih. Nah, panjenengan misalnya duda menikahi seorang perawan, malam pertama langsung sangar medeni, ya, itu tidak pantas begitu, nggih. Nunggu lama dulu, nggih. Kalau sudah akrab, nah baru kemudian begini-begini, nggih. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yaitu istri dan budak itu, ghairu malumin, tidak tercela. Jadi tidak dosa kalau kita menampakkan kemaluan kepada istri, nggak ada masalah, tidak dosa, tidak tercela.
Allah mengatakan famani betagha, maka barang siapa yang mencari wara'a dzalika, di belakang itu maksudnya selain istri dan selain budak, faulaika, maka mereka itu humul adun, merekalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi manusia ini sudah disiapkan oleh Allah sesuatu yang halal sehingga dia tidak perlu melakukan sesuatu yang haram. Engkau seorang laki-laki sudah disiapkan oleh Allah wanita, bisa kamu lamar jadi istrimu, halal untuk kamu sehingga tidak perlu lagi untuk berzina. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah zina, masalah apa? Zina. Beliau mengatakan asyratu la ayyazni ar-rajulu bi 10 niswah. Seseorang berzina dengan 10 wanita, khairul lahu, itu lebih ringan bagi dia, min ayyazniya bimra'ati jari, daripada berzina dengan istri tetangganya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Artinya zina dengan istri tetangga itu dosanya double. Kenapa? Pertama dosa zina, kedua dosa merebut hak tetangga. Tetangga itu punya hak besar, tidak boleh diambil haknya. Nah ini tetangga punya istri, istrinya cantik, malah kamu ambil dia itu, kamu zinai, maka ini termasuk apa? Dosa sangat besar, lebih besar daripada zina dengan 10 wanita yang bukan istri tetangga. Kemudian Allah mengatakan walladzinahum, dan orang-orang yang mereka itu li amanatihim, terhadap amanah mereka, wa ahdihim, dan terhadap perjanjian mereka, ra'un, mereka itu menjaga. Jadi kalau kita punya amanah, kita punya janji, hendaklah kita menepati. Amanah itu ada 2 macam. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Amanah itu apa sih? Amanah adalah hak bagi orang lain yang kita wajib untuk memberikan kepadanya. Itu namanya amanah. Maka sholat itu adalah amanah. Kenapa? Itu haknya Allah untuk kita sembah. Kalau orang sholat tidak rutin 5 kali dalam sehari, berarti dia belum menunaikan amanah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu amanah bagi orang-orang kaya yang hartanya sudah mencapai nisab. Kalau orang kaya tidak keluarkan zakat, berarti dia tidak amanah dalam hal zakatnya. Puasa itu adalah amanah, wajib dalam 1 tahun itu kita puasa 1 bulan Ramadan. Kalau ada orang muslim tidak puasa Ramadan, itu berarti tidak menunaikan amanahnya. Ada orang muslim siang-siang ambil air minum karena nggak ada orang, diminum padahal Ramadan, haram, tidak menunaikan amanah itu. Ada orang muslim siang-siang Ramadan pas wudu sambil diminum, seger enak, sing penting rakonangan. Nah ini tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sing penting rakonangan, bukan begitu. Yang penting adalah kalau halal dimakan, kalau tidak halal jangan dimakan, itu mestinya. Kemudian amanah yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Ada orang nitipkan motor kepada kita. Nah, nitipkan motor berarti kan milik orang. Nah, kita kembalikan kalau sudah waktunya untuk dikembalikan. Misalnya kita pinjam orang, ya, pinjam mobil milik orang. Nah, kalau sudah selesai pinjam ya kembalikan. Jangan molor-molor. Pinjamnya 1 hari, kembalikannya 3 hari. Ini berarti tidak amanah begini. Kemudian Allah mengatakan walladzinahum, dan orang-orang yang mereka itu bisyahadatihim, terhadap persaksian mereka, qaimun, mereka tegak. Maksudnya mereka bersaksi dengan saksi yang jujur, tidak mengatakan persaksian yang bohong atau yang batil. Karena persaksian yang bohong itu termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair, dosa paling besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, qatlun nafsi, membunuh orang, termasuk kemarin pada Desember 6 laskar dibunuh, ini termasuk dosa besar, paling besar. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu, ini termasuk dosa besar. Bersaksi mengatakan bahwasanya 6 laskar itu mereka yang dahulu yang mengawali menembak, akhirnya polisi terpaksa untuk melawan mereka misalnya. Saksi-saksi palsu kayak begini, ini termasuk dosa besar. Maka sungguh aneh ada orang-orang yang melakukan dosa besar ditambah lagi dosa besar yang lain. Sudah membunuh tambah persaksian palsu lagi. Ini numpuk-numpuk dosa besar. Orang-orang yang tidak punya takwa kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari ini.
Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang hum mereka itu ala salatihim, terhadap salat mereka, yuhafidun, mereka menjaga. Dijaga apanya? Ibnu Katsir mengatakan dijaga waktunya, jangan sampai salat keluar dari waktunya. Dijaga juga rukun-rukunnya, dijaga juga wajib-wajibnya salat, dijaga juga sunnah-sunnahnya salat. Jadi dalam salat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, semuanya dijaga. Jangan gara-gara sunnah kemudian kita tinggalkan. Contoh misalnya, okay? Seseorang mengucapkan Allahu Akbar untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal, Allahu Akbar untuk sujud. Ucapan ini ucapan sunnah hukumnya. Seandainya ada orang sholat tapi diem tok, tapi dia bergerak, okay? I'tidal, ruku sujud. Ini sholatnya sudah sah, tetapi dia bukan termasuk orang-orang yang yuhafidun, tidak menjaga sholatnya. Kenapa? Amalan sunnah sholatnya dia tidak lakukan, padahal dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang yang suka pada bulan Ramadan tarweh 23 rakaat 7 menit, saya ingatkan kepada mereka, wahai Anda yang sholatnya dibuat main-mainan, sholat 2-3 rakaat tetapi hanya 7 menit, kalian bukan termasuk orang-orang yang walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, karena kalian tidak menjaga rukun-rukun sholat. Tumakninah termasuk rukun sholat. 7 menit 2-3 rakaat ini nggak ada tumakninah sama sekali. Ini sholatnya batal menurut mayoritas para ulama, sehingga tidak sah sholat mereka. Na'udzubillah. Allah mengatakan ulaika, mereka itu, mereka yang disebutkan tadi, yang sifat-sifatnya bagus tadi, fi jannatin, di dalam jannah mukramun, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah bertanya, famali, maka kenapakah alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, kibalaka, ke arah kamu wahai Nabi Muhammad, muhti'in, bercepat-cepat, anil yamini, dari arah kanan, wa anis shimali, dan dari arah kiri, izin, mereka itu bercerai-berai. Maksudnya Rasulullah ketika membacakan ayat Quran, orang-orang kafir ini bukannya mendekat untuk mendengarkan, tapi mereka malah lari menjauh, muhtiin, bercepat-cepat, yaitu bercepat-cepat untuk meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan dari arah kanan, dari arah kiri, izin, mereka itu bercerai-berai. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri, bahkan sebagian mereka nutupi telinganya. Begitu Nabi Muhammad datang membacakan kalam Allah, mereka langsung tutup telinga, nggak mau dengar. Zaman sekarang sama saja sikap mereka. Kalau dibacakan ayat Quran, dikatakan kepada mereka, ini negara harus diatur dengan agama Islam, harus diatur dengan Quran, mereka tidak mau dengar sama sekali. Itu sama dengan sifatnya orang-orang kafir. Dibacakan ayat, dibacakan kalam Allah, tidak mau pakai. Allah bertanya, ayat mau, apakah ingin kullu mri'in, setiap orang minhum, dari mereka yang sifatnya kayak tadi, ayyudkhala, untuk dimasukkan jannatan na'im, ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan? Ini pertanyaan tapi maksudnya adalah pengingkaran. Wahai orang-orang yang tidak mau pakai aturan Allah, wahai orang-orang yang kalau dibacakan ayat Allah malah mereka lari menjauh, tidak mau menggunakan, tidak mau mendengarkan para kiai yang memberikan nasihat, tidak mau mendengarkan para habaib yang memberikan nasihat supaya menegakkan keadilan untuk negaranya. Apakah kalian orang-orang yang sifatnya begitu, apakah pengen masuk surga? Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, gak bakal kamu yang kayak begitu masuk surga, gak bakal. Kenapa? Surga hanya khusus digunakan, diberikan untuk orang-orang yang mukmin, yang beriman. Adapun yang munafik, yang ragu-ragu, gak percaya, maka tidak bakal masuk surga. Allah mengatakan, inna, sesungguhnya kami, khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, mimma ya'lamun, dari apa yang mereka ketahui, maksudnya dari mani yang hina. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang lain, mimma immahinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari air yang hina, yaitu dari mani. Alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami telah ciptakan kalian wahai manusia dari air yang hina, dari mani? Jadi maksudnya gini, kalian itu wahai manusia diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hina, dari mani. Kenapa kalian sombong ketika diberikan ayat-ayat Quran tidak mau pakai? Kenapa malah mengandalkan otak? Mengatakan katanya mengatur negara paling bagus dengan undang-undang yang kita buat sendiri, bukan undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat sombong kayak begini. Seolah-olah mengatakan bahwa aku pinter, Allah bodoh. Allah mengatakan bahwasanya orang maling dipotong tangannya itu Allah bodoh.
yang pintar adalah saya, maling itu masukkan penjara. Itu seolah-olah ngomong begitu. Jadi betapa sombongnya orang-orang yang tidak mau pakai aturan Islam ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang sombong. Mereka lah yang diancam oleh Allah dengan ayat-ayat seperti ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari api neraka dan kita diselamatkan dari sifat sombong yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wallahu taala alam bissawab. Inilah yang dapat disampaikan pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka